itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Oke, langsung ke Bang Panggi. Komentari Bang, apa maksud pernyataan dari Menteri SDM, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia? Sebenarnya kalau kita baca makna di balik pesan pidato beliau tadi itu kan menunjukkan bahwa ini garisnya memang garis komando, bukan garis putus-putus. Harus loyalitas, tidak boleh ganda, tunggal. Kita harus seirama kembali. Dan mungkin juga udah minta maaf membuat Prabowo seperti pemadam kebakaran kan. Jadi ini kan kebijakan kegaduhan itu nyata di publik. Iya, ini kan dua kebijakan nih. Pertama pajak 12%, kemudian dibatalkan Pak Prabowo. Itu jadi pemadam kebakaran pertama, tidak seirama kan. Nah, pemadam kebakaran kedua gas LPG. Kemudian tidak seirama akhirnya. Tapi nampaknya Bahlil melakukan upaya untuk konsolidasi kembali, untuk membuat bahwa kami itu patuh, kami itu seirama. Mungkin kemarin miss di lapangan antara konsep dan risetnya yang nggak komprehensif, tidak ada data, sosialisasi yang kurang. Nah, mungkin kedepannya istilah siapa yang bandel, ya siapa yang dablek, siapa yang tidak ikut arus perubahan yang diinginkan rakyat, tidak mau bersih-bersih, akan saya singkirkan, akan saya bulldozer. Nah, persoalannya tidak seindah itu, karena ini kan ketua umum partai. Kemudian ini rata-rata mereka tuh elit penentu di partai. Itu yang dibilang oleh Gus Jazilul tadi bahwa ini juga akan mempengaruhi kekuatan politik di parlemen. Karena Partai Golkar partai besar. Karena letupan kinerjanya Pak Prabowo ini bicara tentang kinerja letupannya, bukan lagi power sharing. Nah, sementara letupan kinerjanya kalau resapel berbasis Pak Jokowi itu kekuasaan. Bagaimana solid, kuat. Nah, ini harus hati-hati juga kan, itu yang dibilang Gus Jazilul. Karena nanti semua menteri yang dipecat-pecat ini dia akan menjadi ya penggonggong pemerintah, oposisi. Kecuali gaya-gaya Pak Jokowi. Setelah menteri dikasih mainan dikit-dikit lagi supaya nggak ribut, nggak bising. Komisaris atau apa. Itu fakta, itu model Pak Jokowi ketika meresapel orang-orang yang seperti berbeda dengan Susi waktu itu, berbeda dengan Reza Ramli, Pak Sudirman Said dan seterusnya. Itu dikasih. Tapi ada yang dibiarkan kan. Nah, ini artinya mereka harus siap juga akan jadi oposisi. Nah, ini penting. Saya katakan begini, misalnya Menteri Pertanian, ini kan loyalitasnya menurut saya sangat kuat kan, karena mewujudkan swasembada pangan. Nah, sebenarnya Bahlil ini Ketua Umum Golkar itu kan swasembada energi. Jadi loyalitas yang dua ini kan sangat penting. Penopang tulang punggungnya Pak Prabowo lah di bidang energi dan di bidang pangan. Nah, termasuk di bidang pendidikan tadi sudah bagus kan. Agama itu sudah bagus sekarang karena nggak ada kekisuran lagi. Bahkan itu Pak Prabowo happy itu. Haji yang selama ini orang mau hutang itu loh. Naik haji mau hutang karena uang nggak ada. Tapi akhirnya ini dapat 5 potongan hanya 50 juta berangkat naik haji. Ini kan ada kebijakan yang tidak membuat rakyat susah. Tapi berdampak kepada rakyat secara langsung. Nah, termasuk ada kemarin menteri yang perlu dipertahankan misalnya Mutia Hafid. Ya kan, itu tegas dalam judi online, nggak ada main-main lagi. Kalau ada situs yang pinjol judi online
babat habis. Itu seirama gitu. Tapi kalau kemudian kemarin ada juga menteri yang persoalan masalah hukum aja belum beres. Tapi kan kita tahu tuh menteri-menteri loyalis Jokowi, kita paham kok. Ada Pak Zulhas, ya kan? Adanya termasuk Pak Bahlil, kemudian ada Budi Ari, Raja Juli Antoni, kemudian siapa Erick Thohir, kemudian ada beberapa menteri saya banyak termasuk namanya yang istilahnya itu saya nggak tahu Pak Marwar Sirait itu masuknya loyalisnya Pak Prabowo mungkin ya. Nah termasuk ada satu lagi ya Kapolri kan. Nah Satrio ini juga mungkin menurut saya nggak akan bertahan. Karena di dalam rumah tangga dia di kementerian saja membuat langsung sekneknya ada kegaduhan juga. Akhirnya kan waktu itu ditertibkan kan. Kita ke Bang Jasil. Bang Jasil mungkin bisa langsung menanggapi tadi penjelasan dari Bang Panggi. Ya tentu penilaian publik hari ini tidak bisa dielakkan. Semua kinerja menteri selain presiden yang menilai, publik juga menilai. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh presiden tadi soal reshuffle, publik sebenarnya tidak terlalu kaget karena memang ada indikasi-indikasi sebelumnya bahwa memang pemerintahan Pak Prabowo ini belum memiliki loyalitas tunggal. Oleh sebab itu publik tidak terlalu kaget dan pastilah akan ada reshuffle. Cuman kapan dilakukan reshuffle oleh Pak Prabowo, nah itu yang kita tunggu. Kalau soal alasan-alasan politik, alasan-alasan kinerja, saya pikir publik seperti disampaikan oleh Pak Nyarwi tadi sudah tahu. Ini tergantung soal keberanian saja. Keberanian politik dari Pak Prabowo untuk menggunakan haknya. Karena hak prerogatif ini meskipun hak sepenuhnya ada di tangan presiden, tetapi kalkulasi politik, kalkulasi kinerja, termasuk pendapat publik, termasuk juga soal stabilitas politik itu selalu menjadi kalkulasi yang penting. Jadi selalu ada efek negatif dari reshuffle. Selalu ada dampak-dampak yang harus ditangani dari reshuffle. Tergantung menterinya siapa gitu. Kalau menyangkut katakanlah ketua umum partai begitu itu juga agak sulit kelihatannya ya. Tapi saya tidak bisa memberikan penilaian karena sepanjang ini Pak Prabowo belum pernah melakukan reshuffle satu kali pun. Ini reshuffle pertama. Jadi kalau ini terjadi reshuffle pertama, publik atau kita bisa menandai kira-kira ini masalahnya begitu. Dan selanjutnya pasti akan ada perubahan-perubahan lagi. Bang Jazil, kalau di internal koalisi sendiri sudah menjadi ini nggak sih perbincangan atau justru malah kegaduhan tersendiri di internal koalisi, Bang Jazil? Kalau di internal koalisi setahu kami sih masih solid-solid saja. Semua bekerja secara baik, apalagi kami kan di parlemen. Kalau di parlemen kami bekerja penuh soliditas, tetapi kan urusan eksekutif berbeda dengan urusan di parlemen. Tentu kabinet yang ada ini memang sejak awal publik sudah menilai bahwa ini tidak sepenuhnya Pak Prabowo menentukan, ada pihak-pihak lain yang ikut menentukan, kira-kira begitu. Baik. Oke. Jadi Anda membenarkan juga dong berarti secara tidak langsung bahwa ada matahari kembar gitu maksudnya? Ya itu memang pendapat umum seperti itu dan faktanya juga seperti itu karena kan memang banyak menteri-menteri yang hari ini bekerja itu sudah bekerja sejak lama gitu. Dan itu publik tahu persis. Apakah kalau PKB bagaimana sikapnya? PKB satu komando ya? Nah di sini masalahnya. Kalau PKB gimana Bang Jazil? PKB tentu akan bekerja sekuat tenaga untuk memastikan pemerintahan Pak Prabowo ini stabil dan berhasil. Jadi PKB tidak ingin juga melihat ada kegaduhan-kegaduhan.
Oke. Ya memang kelihatan juga sih karena emang juga nggak ada kadernya yang ke Solo juga kan kalau kita lihat gitu ya. Baik, Bang Jazil terima kasih atas waktunya pagi hari ini, Bang. Selamat melanjutkan aktivitas. Bang Pangi Hari Sanjago terima kasih. Ya, makasih. Kita tunggu ya berarti ya, momentumnya kita tunggu ya berarti ya. Iya, kita tunggu aja hari baiknya. Baik, kita akan tunggu karena ini juga hari baik, ada cek kesehatan gratis yang tadi sempat disinggung juga oleh Bang Pangi, tapi hari ini ada programnya, cek kesehatan gratis. Nanti kita akan pantau dan kita akan bahas sesaat lagi usai jeda.